Selamat datang di exercise 9 mengenai regresi linear sederhana. Jadi, ini adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antar variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya atau Y yang kita kenal. Pada contoh kasus kali ini, kita akan menggunakan data yang berkaitan dengan spesifikasi mobil dengan pengaruhnya terhadap tingkat emisi CO2. Pertama-tama tentu saja kita harus melakukan import library yang dibutuhkan. Kemudian ini merupakan deskripsi mengenai data yang kita gunakan. Jadi dataset yang kita gunakan yaitu full consumption CO2 yang berformat CSV. Dataset ini berasal dari situs website Open Data resmi pemerintah Kanada yang teman-teman bisa kunjungi, klik link yang ada di tulisan ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membaca data atau read data dari dataset kita. Ini merupakan 10 data teratas dari dataset kita, terdiri dari beberapa kolom, yaitu sekitar 13 kolom. Selanjutnya kita bisa melihat dimensi dari dataset yang kita miliki dengan menggunakan function .set. Maka akan mengembalikan output yaitu jumlah baris dan jumlah kolom dari dataset kita. Di mana dataset kita berisi 1067 baris dan juga 13 kolom. Kemudian untuk dapat melihat lebih detail mengenai struktur dari data frame atau dataset kita, dapat menggunakan function .info. Di sini akan mengembalikan output berupa tipe data setiap kolom dan juga apakah di dalam data kita terdapat nilai 0 atau nilai kosong, seperti itu. Kemudian untuk dapat melihat statistik dari data yang bertipe numerik, di sini kita dapat menggunakan function .describe, maka akan membalikan data-data yang berisi nilai count, mean, standar, minimal, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga nilai maksimalnya. Kemudian kita akan melakukan cek ulang, yaitu jumlah nilai missing value atau nilai yang hilang dalam dataset kita dapat menggunakan function is_null. Kemudian kita sum, akan mengembalikan jumlahnya. Ternyata data yang kita miliki tidak ada missing value. Nah, simple linear regression atau regresi linear sederhana merupakan jenis regresi yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu variabel bebas atau variabel independen X-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data untuk pemilihan fitur atau variabel independen X, di mana variabel Y atau Y-nya yaitu CO2 emission. Jadi dalam contoh kasus kali ini kita akan memprediksi nilai CO2 emission dari nilai prediktornya atau nilai X-nya. Nah, untuk dapat menentukan nilai X-nya kita akan melihat korelasi dari fitur tersebut terhadap fitur dependent atau variable Y-nya yaitu CO2 emission dalam hal ini. Nah, untuk dapat melihat korelasi antar fitur, di sini teman-teman bisa menggunakan function ya, correlation dari Pandas. Maka akan mengembalikan nilai korelasi antar setiap fiturnya. Jadi semakin tinggi nilai angkanya, maka akan semakin tinggi pula nilai korelasinya. Dari hasil, tampaknya nilai engine size, cylinder full consumption, CT full consumption, high Y full consumption combination ini memiliki korelasi yang signifikan terhadap nilai CO2 emission. Kemudian kita coba lihat sebaran datanya. Di sini kita dapat menggunakan visualisasi scatter plot untuk dapat melihat peta sebaran data dari masing-masing kolom ini, masing-masing fitur. Nah, dapat terlihat sebaran datanya menunjukkan nilai yang linear, namun
terdapat beberapa visualisasi yang menunjukkan adanya pecahan data ya, atau clustering data seperti ini, membentuk sebuah cluster. Kemudian kita juga bisa membuat visualisasi heat map. Jadi ini adalah nilai korelasi yang kita buat visualisasi. Nah, ini salah satunya bisa kita menggunakan yang namanya heat map ini. Jadi semakin tinggi, semakin warnanya krem muda, maka akan semakin tinggi nilai korelasinya, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat korelasi antara setiap fitur dengan target kita langsung, yaitu CO2 emission. Dapat terlihat dari hasil visualisasi di atas bahwa fitur atau kolom full consumption underscore city ini memiliki korelasi yang tinggi terhadap kolom CO2 emission atau variable dependent. Namun dalam sebaran data yang ditunjukkan pada scatter plot tadi menunjukkan fitur engine size ini memiliki sebaran data yang padat dan linear, berbeda dengan fitur yang lainnya menunjukkan adanya clustering atau sebaran data yang terpecah, sehingga kita akan mengambil fitur atau kolom engine size untuk di training. Kemudian kita definisikan bahwa variabel X-nya atau variabel independennya yaitu engine size, dan juga untuk variabel Y-nya atau variabel dependent kita ambil CO2 emission. Nah, ini coba kita lihat lagi, yaitu scatter plot atau sebaran data antar fitur, yaitu engine size dengan CO2 emission. Scatter plot di sini menunjukkan dengan jelas ya bahwa hubungan antar variabel serta sebaran datanya di dalam dataset. Selain itu, dengan scatter plot juga kita dapat mengindikasikan bahwa variabel engine size dan CO2 emission memiliki hubungan yang linear, terlihat dari visualisasi di sini. Dapat terlihat bahwa semakin tinggi nilai engine size, maka akan semakin tinggi pula nilai CO2 emission-nya. Hal ini maka dapat disebutkan atau dibilang bahwa memiliki dua fitur ini memiliki nilai korelasi. Dan nilai korelasi yang telah kita lihat tadi yaitu antara engine size dan CO2 emission bernilai 0,87 sekian. Ini adalah nilai yang cukup tinggi, artinya nilai CO2 emission benar-benar sangat dipengaruhi oleh nilai engine size. Karena korelasi tinggi, maka algoritma regresi linear ini cocok digunakan untuk data tersebut. Nah, ini kita definisikan ya variabel X dan juga Y-nya, di mana X yaitu mengandung data dari engine size, dan juga nilai variabel Y di sini mengandung data nilai CO2 emission. Nah, pada contoh kasus kali ini kita akan coba menggunakan mencari model regresi linear menggunakan formula atau matematik, menggunakan rumus ya, secara manual, di mana didefinisikan bahwa nilai regresi linear di sini dirumuskan sama dengan theta 0 ditambah theta 1 dikali nilai X atau nilai inputnya. Nah, untuk dapat mencari nilai-nilai tersebut, pertama-tama kita mencari nilai dari rata-rata nilai X dan Y-nya. Didapatkan sekian. Nah, teman-teman juga bisa melihat nilai korelasinya. Tadi kan sudah kita cari dengan secara otomatis menggunakan function ya, dot core di atas ini. Nah, ini udah terlihat ya CO2 emission dengan engine size. Nah, ini nilainya nih, langsung ketahuan dengan function. Sedikit saja sudah kita dapat melihat semua nilai korelasi antar fitur, dan juga melalui visualisasi heatmap juga terlihat ya antara CO2 emission dengan engine size di sini nilainya. Nah, ini juga kita perjelas lagi dengan melakukan filtering engine size. Nah, ini nilainya. Ini dengan mudah ya kita dapat melihat nilai korelasinya dengan menggunakan library dari Python. Nah, untuk pencarian secara manual maka dapat menggunakan rumus seperti ini. Seperti ini. Maka didapatkan sama saja nilainya dengan yang tadi, yaitu 0,87 sekian.
Nah, kemudian kita akan mencari nilai theta 1 dan juga theta 0-nya. Berikut merupakan caranya, sangat panjang. Maka didapatkan nilai theta 1 yaitu 39, sekian, dan juga theta 0-nya atau nilai interceptnya 125, sekian. Maka didapat persamaan garisnya regresi linear adalah Y sama dengan 39, sekian ditambah 125, sekian. Kemudian untuk dapat melakukan prediksi secara manual dapat dilakukan seperti ini, di mana nilai 130 ini adalah nilai inputnya atau nilai X-nya. Jadi dapat disebutkan bahwa nilai engine size bernilai 130, maka nilai CO2 emissionnya adalah 5211 sekian. Ini nilai prediksinya. Nah, kita juga bisa lakukan visualisasi terhadap prediksi yang kita lakukan. Seperti ini gambarannya, di mana garis merah ini menunjukkan model regresi linear kita. Nah, di sini terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari sebuah regresi linear. Di sini disebutkan bahwa mudah diimplementasikan, dapat digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau continuous atau data berjenis interval dan rasio. Kekurangannya cenderung mudah overfitting dan juga tidak dapat digunakan bila relasi antar variabel independen dan dependennya tidak linear atau memiliki korelasi yang rendah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba mempraktikkan mencari atau membuat model regresi linear dengan menggunakan bantuan library dari Python. Tentunya setelah datanya sudah bersih, tidak ada nilai kosong, dan juga telah kita definisikan nilai X dan Y-nya, selanjutnya kita dapat memecah dataset kita menjadi dua bagian, yaitu training dan juga testing set. Di sini disebutkan bahwa train test split adalah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model machine learning. Jadi metode evaluasi model ini membagi dataset menjadi dua bagian, yang digunakan untuk training data dan juga untuk testing data dengan proporsi tertentu. Training data di sini digunakan untuk fit model atau melatih model machine learning kita, sedangkan testing data digunakan untuk mengevaluasi hasil training model tersebut. Jadi untuk proporsinya dalam best practice biasanya di sini berjumlah 80% untuk training set dan juga 20% untuk test size-nya. Konsepnya adalah mengapa training setnya memiliki porsi yang lebih banyak dan juga testing setnya lebih sedikit daripada training set. Jadi konsepnya adalah semakin banyaknya mesin kita berlatih, maka semakin bagus nilai akurasinya, seperti itu. Namun tidak mengabaikan pula nilai dari testing set tersebut sebagai evaluasi apakah benar model kita ini bekerja dengan baik. Nah, berikut merupakan kode untuk melakukan train test split, di mana di sini random state berfungsi untuk jika kita mengulang proses running, maka tentunya hasil yang didapat akan berubah-ubah. Untuk mengatasinya, di sini kita dapat menggunakan parameter yang namanya random state ini. Untuk angka atau value-nya, di sini teman-teman bisa riset sendiri seberapa cocoknya, apakah pengulangan ke yang 100 atau yang ke 30 atau ke yang ke 20, seperti itu. Selanjutnya kita buat objek variable linear regression kita ke dalam variabel yang namanya regresor. Di sini variabel regresor artinya menampung model regresi linearnya. Kemudian kita akan lakukan training, yaitu ditandai dengan .fit ya. Kemudian kita dapat mencari nilai coefficient dan interceptnya atau slope dan interceptnya dengan sangat mudah. Seperti ini, tinggal panggil functionnya, maka kita akan dapat nilai slope dan interceptnya. Tidak seperti sebelumnya ya, kita harus memerlukan perhitungan rumus yang sangat panjang secara manual. Dengan library Python, kita dapat memunculkan nilai slope dan juga interceptnya dengan sangat mudah seperti ini. Didapatkan hasil yang sama, kurang lebih seperti ini persamaan garisnya. Nah, kita dapat melihat akurasinya.
yaitu dengan function .score ya, dengan nilai 0,77%, dengan nilai 77% ya. Kemudian untuk nilai korelasinya yaitu sekitar 88%. Kemudian kita bisa melakukan visualisasi regresi linear dengan data testing dengan hasil seperti tampak pada gambar. Garis merah merupakan regression line dari model yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah model yang kita buat telah jadi, selanjutnya kita dapat memprediksi nilai CO2 emission mobil dari nilai engine size-nya. Nah, kita dapat modifikasi nilai inputnya seperti ini. Misalkan nilai engine size-nya 1, maka akan memunculkan nilai prediksi nilai dari CO2 emission-nya, yakni bernilai 164, sekian. Nah, ini juga terdapat latihan yang teman-teman bisa jalani, yaitu ketika engine size-nya 5, ketika engine size-nya 9, berapa nilai prediksinya, apakah betul sesuai dengan output di sini. Nah, setelah itu mungkin teman-teman bisa melihat nilai error dari model yang telah kita buat seperti ini. Jadi kita di sini menggunakan nilai mean absolute error, mean square error, dan juga root mean square error. Kodenya mungkin seperti ini kurang lebih. Jadi ini merupakan peta komparasi dari prediksi nilai. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa klik link yang ada di sini mengenai nilai error dalam Python. Seperti itu. Terima kasih.